Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita akan mendengarkan renungan pada hari ini. Tapi sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Kami tundukkan kepala kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh ada sampai saat ini. Itu karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami mau dengan kebenaran firman-Mu, tanamkan firman-Mu dalam hati kami supaya kami jangan berdosa kepadamu. Dan Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap apa yang hamba-Mu sampaikan itu boleh benar-benar Tuhan Engkau hadir di dalam kehidupan kami dan membawakan satu perubahan di dalam kehidupan kami untuk kami lebih mengerti akan kebenaran firman. Waktu urapan Allah jadi bagian kami semua, baik hamba-Mu, baik umat-umat yang mendengarkan. Kami siap untuk melayani Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung tahun dari tahun 2025 ini. Dan beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa firman itu terus bersama-sama dengan kita, seperti pada pagi hari ini yang akan kita dengar. Dan saya akan menyampaikan renungan pagi ini dengan judul ketaatan yang menghasilkan mukjizat. Ayat pokok daripada renungan pagi ini yaitu di dalam Matius pasal 2 ayat 13 dan 14. Berbunyi demikian. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpinya dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Kita lihat di sini bahwa bagaimana Tuhan mempercayakan Yusuf untuk menjalankan misi keselamatan bagi umat manusia. Ya, kalau kita lihat dari kehidupannya, bagaimana Yusuf akan menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan dengan calon istrinya, tunangannya yang bernama Maria. Kalau kita lihat di dalam pasal yang pertama, di dalam pasal pertama ayat yang ke-19, kita akan lihat bagaimana sifat Yusuf ketika malaikat datang menyampaikan berita kabar kesukaan ini yang dia harus jalani bersama dengan Maria, tunangannya itu. Dan di dalam ayat yang ke-19 di dalam pasal yang pertama katakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia sampai di situ ya. Kita lihat itu bagaimana sifat karakter daripada Yusuf yang akan kita lihat pada saat ini sehingga membawa keselamatan bagi keluarganya yang taat kepada Tuhan. Dan di dalam sifat-sifat ini kita akan lihat bagaimana Yusuf
tadi dikatakan tulus hatinya. Tulus berarti tidak pura-pura, jujur, dan tidak mau mencemarkan orang lain seperti Maria tunangannya itu. Dan juga kita lihat ini juga menjadi perhatian daripada Tuhan dalam kehidupan daripada Yusuf, sehingga Yusuf dipilih menjadi alat untuk rencana Allah menyelamatkan umat manusia. Dan kita lihat bukan hanya tulus dan tidak mau mencemarkan, tetapi kita lihat sifat Yusuf yang lain, yaitu di dalam ayat yang ke-24 dari pasal 1 tadi katakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kita lihat di sini sifat dengar-dengaran, ya, menuruti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan Yusuf. Dan kita lihat dengan sifat-sifat itu terus menuntun Yusuf untuk menggenapi rencana Allah berjalan setelah kelahiran Yesus. Dan kita akan lihat bagaimana di dalam pembacaan ayat tadi di dalam Matius pasal 2 ayat 13 dan 14 itu, kita lihat di dalam ayat 13 itu, setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggal di sana. Dan kita lihat di sini kedengar-dengaran Yusuf, ketaatan Yusuf itu juga di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Yusuf mempunyai sifat dengar-dengaran dan taat, ya, kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau supaya dia lakukan. Dan kita lihat bukan sampai di situ saja ketaatan Yusuf, dan kita lihat dengan apa yang Yusuf lakukan, dengan sifat yang ada pada Yusuf yang Tuhan perhatikan, sehingga kita bisa lihat mukjizat Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan bagi Yusuf dan Maria, juga bayi Yesus pada saat itu. Dan mereka terima keselamatan, mereka selamat dari niat daripada Herodes yang akan membunuh anak-anak pada saat itu. Inilah kita lihat dari sifat Yusuf ini, membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan dan lebih melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga kita bisa lihat mukjizat itu terjadi, pertolongan, perlindungan Allah itu terjadi. Seperti Yusuf punya di dalam kehidupannya ketulusan hati, tidak mencemarkan orang lain, jadi berbuat selalu kebaikan, dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan. Dan inilah yang membuat kita bisa melihat dari pengalaman Yusuf ini bahwa Tuhan menyertai dia, bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Siapapun dia yang akan Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat, Tuhan sudah lihat bagaimana sifat kehidupan karakternya, sehingga dia boleh mendapat berkat daripada Tuhan, dan dia boleh menjadi berkat bagi orang lain, ya. Dan kita lihat ketaatan Yusuf itu, dia bisa lihat mujizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan
yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan Yusuf bisa menyelamatkan keluarganya walau dengan ketaatannya kepada Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan daripada Tuhan. Juga kita sebagai anak Tuhan, untuk kita tetap taat kepada Tuhan. Dan di balik itu semua kita akan lihat bagaimana Tuhan itu menyertai dan menolong kita. Kita akan masuk di tahun yang baru, tapi kita tahu penyertaan Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan boleh memakai Yusuf, kami percaya Tuhan juga akan memakai kami semua sebagai umat-umat ketebusan-Mu untuk menjadi berkat. Dan kami akan lihat mujizat pertolongan Allah yang luar biasa menyertai setiap orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, biarlah firman-Mu ini tertanam di dalam hati kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.